Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Full Shop Ilar One Piece Chapter 1078 akhirnya dihidangkan juga oleh para leaker. One Piece Chapter 1078 mendapatkan judul Escape Time Limit, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti batas waktu untuk melarikan diri. One Piece Chapter 1078 kembali melanjutkan cover story mengenai keluarga Germa Double Six. Diperlihatkan Caesar dan Judge yang saling berjabat tangan. Mereka ternyata resmi beraliansi dan mendirikan organisasi Neo Mets. Tentara Germa diperlihatkan senang melihat aliansi antara Judge dan Caesar, sedangkan Reiju dan Ichiji menghela nafas lega karena ayahnya berhenti baku hantam. One Piece Chapter 1078 diawali dengan memperlihatkan Jeng Stacy. Dia menggunakan denden musi pribadinya untuk berbicara langsung dengan Sentomaru. Stacy memberitahunya bahwa Kizaru akan datang ke Pulau Egghead. Rencana dari pemerintah dunia mendatangkan armada angkatan laut sebagai pasukan cadangan untuk membantu agen CP0 yang sebelumnya telah dikirimkan terlebih dahulu ke Pulau Egghead. Hal ini dilakukan oleh pemerintah dunia sebagai tindakan pencegahan besar-besaran. Dikarenakan 1. Isi dari penelitian Vegapunk telah jauh melebihi apa yang ditemukan oleh Sarjana Ohara. Kedua, Pulau Egghead memiliki kekuatan pertahanan yang canggih, tidak seperti Ohara yang hanya berisikan orang-orang biasa saja. Jadi itulah sebabnya pemerintah dunia mengerahkan pasukan mereka jauh melampaui Buster Call biasa. Setelah Stacy menginformasikan hal tersebut pada Sentomaru, diperlihatkan semua pekerja yang berada di seluruh Pulau Egghead mulai mengevakuasi diri mereka sendiri. Scene kemudian berpindah pada grup Franky. Franky diperlihatkan lumpuh sebagian karena setengah tubuhnya berubah menjadi batu. Namun dia masih bisa berbicara. Pythagoras bertanya pada Snake sambil menangis, siapa yang telah memberinya perintah. Snake tidak menggubris pertanyaan dari Pythagoras. Lalu dia menginjak Pythagoras dan walhasil terjadilah ledakan yang besar. Shin kemudian berpindah ke grup Robin. Robin menganalisis bahwa saat semua orang sibuk melawan Seraphim, mungkin sesuatu bisa terjadi pada Stella. Atlas mengatakan jika ada satu lab terbengkalai yang telah lama ditutup. Robin meminta Atlas untuk membimbingnya dan Chopper ke sana. Shin kemudian berpindah ke grup Sanji. Nami menggendong Edison. Brook dalam bentuk hantu berkata dia akan pergi mencari Vegapunk asli. Kemudian Shin memperlihatkan pertarungan antara Sanji melawan Esak. Sanji berdiri di depan Esak dan membiarkan Esak memukulnya. Tapi Sanji tak terluka sedikit pun setelah terkena pukulan dari Esak. Apakah kamu tahu ini? Ini disebut kekuatan cinta, ucap Sanji pada Esak. Mode iblis Germa Sanji benar-benar tak bisa dianggap remeh. Kemampuan exoskeleton bahkan membuat pukulan dari seekor Esak yang merupakan perpaduan dari ras Lunarian yang dikatakan sebagai dewa dan ras manusia ikan yang katanya memiliki kekuatan 10 kali lipat dari manusia normal, tak ada damage-nya. Tin kemudian berpindah ke grup Luffy. Para Seraphim tidak membiarkan api di punggung mereka padam, sehingga Luffy dan yang lainnya masih tidak bisa melukai para Seraphim. Tiba-tiba S-Hawk menghilang dari pertarungan. Lucci mengatakan dia pasti mengubah targetnya pada sosok yang lebih lemah, karena menyerang anggota kelompok yang lebih lemah juga akan mempengaruhi konsentrasi anggota yang lebih kuat seperti Luffy. Zoro dan Kaku mengikuti S-Hawk. Luffy dan Lucci terus melawan S-Bear. Setelah itu, narator mulai berbicara, sementara diperlihatkan Bonnie duduk dan menangis di depan ingatan milik Kuma. Ini semua adalah peristiwa yang terjadi sehari sebelum insiden Egghead yang terkenal itu. Namun, penyebab insiden ini dimulai 3 bulan lalu. Flashback pun diperlihatkan. 3 bulan lalu, Mary Joyce menerima pesan dari Egghead Island. Sebuah pesan misterius. Seseorang menginformasikan bahwa Vegapunk sedang melakukan penelitian terhadap Void Century. Pemerintah dunia mengirimkan beberapa agen Cyberpol untuk mencari tahu kebenarannya. Agen Cyberpol yang datang ke Pulau Egghead tidak menemukan bukti apapun, tetapi semuanya menghilang dalam perjalanan pulang. Beberapa saat kemudian, orang misterius itu kembali memberikan pesan ke Mary Joyce. Kali ini orang misterius tersebut meminta untuk berbicara dengan Gorosei secara langsung. Setelah percakapan tersebut, Gorosei yakin bahwa Vegapunk mengkhianati mereka. Jadi Gorosei mengirim CP0 untuk melenyapkan Vegapunk. Tapi sebagai rencana cadangan, jika Vegapunk melakukan perlawanan, salah satu anggota Gorosei memutuskan untuk pergi ke sana sendiri.
bersama dengan pasukan Admiral Kizaru dan armada angkatan laut dari semua pangkalan Marine. Kekuatan yang menuju ke Pulau Egghead sekarang sudah dalam skala yang sama seperti perang besar-besaran. Ketika narator berbicara, diperlihatkan panel-panel yang menggambarkan Gorosei, Saint J. Garcia Saturn, Kizaru, Vice Admiral Dor, dan beberapa karakter angkatan laut baru lainnya. Mirip seperti scene angkatan laut yang tiba di Marineford sebelum peristiwa Impel Down di One Piece Chapter 524. Narator kembali berbicara, kesimpulan dari Egghead Incident di hari berikutnya akan mengejutkan dunia dengan cara yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun. Dari perkataan narator ini sudah dapat dipastikan jika insiden di Pulau Egghead akan lebih membagongkan jika dibandingkan dengan perang besar Marineford. Bagaimana tidak, Kizaru saat ini sedang bergerak menuju ke Pulau Egghead bersama dengan Gorosei, Saint J. Garcia Saturn, diiringi dengan 100 armada kapal perang angkatan laut dari berbagai pangkalan Marine yang pastinya datang bersama Vice Admiral yang menjadi pimpinan pangkalan tersebut. Ditambah lagi di Egghead saat ini masih ada para Seraphim yang bahkan Luffy masih belum mampu untuk memberikan luka sedikit pun pada mereka. Apalagi Morgan saat ini sedang mencetak koran jika Luffy adalah dalang dari insiden yang sedang terjadi di Pulau Egghead. Wah. Kalian pasti sudah bisa membayangkan akan semembagongkan apa insiden yang sedang terjadi di Pulau Egghead saat ini. Scene kemudian berpindah ke Dr. Vegapunk asli. Dalam 2 halaman penuh, akhirnya sosok dari sang pengkhianat diperlihatkan. Pengkhianatnya adalah York. Dia muncul di depan Stella alias Vegapunk asli. York memperlihatkan ekspresi senyum manis yang sama seperti yang biasa diperlihatkan pada chapter sebelumnya. Namun senyumannya kali ini sedikit lebih menyeramkan. York berbicara dengan Vegapunk asli. "Hey Stella, aku akan menjadi seorang Tenryubito." "Apa? Apakah kamu tidak melihat mereka ketika kita pergi ke Mary Joyce? Mengapa kamu ingin menjadi manusia yang begitu hina seperti mereka?" ucap Vegapunk asli. "Itu yang akan dikatakan Saka, tapi dia sudah mati sekarang." Hahaha. Semua Vegapunk ini benar-benar merepotkan. Dunia hanya butuh satu Vegapunk, ucap York. Nah, saat ini Vegapunk yang sudah berhasil dieliminasi oleh York dengan bantuan para Seraphim, yaitu Saka, Pythagoras, dan juga Lilith. Edison sudah dalam keadaan sekarat, dan Atlas sedang menuju ke ruang laboratorium terbengkalai tempat Vegapunk asli disekap. Saat ini S-Hawk sepertinya sedang pergi mengincar grup Robin, dan S-Hawk sedang dikejar oleh Zoro dan Kaku. Apakah kalian yakin Zoro tak akan tersesat? Karena target selanjutnya pasti adalah Atlas. Pada akhir One Piece Chapter 1078, Oda Sensei tak mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece tidak libur. Dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik. Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis, serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lifestyle Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di thread videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya, Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi ya nakama. Yos nakama, itulah video rangkuman untuk One Piece Chapter 1078. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!